Saya ini besar dari kecil sampai sekarang itu ya dari uang mie ayam, karena orang tua saya juga pedagang mie ayam yang udah 3 dekade lebih berjalan. Lalu tak pikir-pikir, ngapain aku harus memalingkan muka dari mie ayam. Ya kalau aku sih dibilang misi utamanya sampai mana sih mie ayam membawa saya ke tingkat yang mana. Bisa nggak sih mie ayam itu bersaing dengan brand-brand produk kebarat-baratan? Bisa nggak sih brand mie ayam ini dipandang setara dengan brand-brand yang udah ada seperti burger, pizza, dan lain sebagainya ya? Oke, perkenalkan, nama saya Geraka Sinar Gemilang, 27 tahun. Saya adalah Head of Brand dari Lakae Mie Ayam Wonogiri. Awal mulanya saya butuh uang pemasukan yang lebih. Terus, tapi pada saat itu ada pandemi ya, masuk ya. Jadi Lakae ini terlahir dari fenomena pandemi. Pada saat itu yang membuat semua gempar ya, termasuk saya juga. Saya juga pada saat itu habis lulus kuliah, bingung mau ngapain, butuh pemasukan tapi nggak bisa. Sempat kerja 1 bulan, cuman harus terpaksa keluar karena COVID masuk. Akhirnya bantuin ibu sekitar beberapa bulan, terus untuk bingung mau ngapain, kayak ya terlalu bingung lah, terlalu terkekang. Akhirnya aku coba mikir lah, aku harus keluar dari situasi yang rodok nyebai. Akhirnya aku pikiran untuk bikin usaha lagi, karena sebelumnya aku juga ada usaha clothing lain, tapi pada situasi itu kayaknya nggak mendukung untuk membuat offline store, karena orang-orang mungkin lebih bisa mengeluarkan uangnya untuk makanan daripada pakaian. Maka dari itu aku mikir lagi untuk jualan makanan aja. Tapi pada saat itu belum kepikiran untuk mie ayam, jadi produk lain. Akhirnya lambat laun, sempat cekcok juga sama orang tua. Akhirnya setelah aku pikir-pikir, saya ini besar dari kecil sampai sekarang itu ya dari uang mie ayam, karena orang tua saya juga pedagang mie ayam yang udah 3 dekade lebih berjalan. Lalu tak pikir-pikir, ngapain aku harus memalingkan muka dari mie ayam. Akhirnya aku buka brand mie ayam yang aku beri nama Lakae. Lakae ini udah berjalan hampir 4 tahun, tepatnya di bulan April 2021. Pada saat itu saya masih umur 24 atau enggak 25, habis lulus kuliah. Pada saat itu tuh aku cari kontrakan termurah karena budgetku sangat-sangat mepet. Pada saat itu aku menjual kamera, karena pada itu gear utamaku adalah kamera yang dibelikan oleh ibuku untuk kebutuhan kuliah. Dan akhirnya ya tadi aku cerita bahwa aku sempat kerja sebulan ya sebagai videographer dan fotografer. Akhirnya aku minta izin ke ibu, "Bu, gimana kalau misal kameranya aku jual, karena juga nggak kepake lagi. Dalam situasi kayak gini mending dijual aja daripada rusak." Akhirnya aku jual, laku sekitar 8 juta something. Terus aku cari-cari kontrakan, desain fasad warungnya gimana. Akhirnya ketemu satu kontrakan yang cukup murah di Wilobrajan, tepatnya di lapangan Mancasan. Itu boleh 3 bulan, 2.500.000. Jadi modal awalnya tuh saya 13 juta, 2.500.000 itu buat kontrakan, selebihnya buat renovasi dan beli-beli peralatan, equipment dan lain sebagainya, sampai bahan baku juga. Akhirnya buka di bulan April itu sebelum puasa. Perjalanannya cukup nggak rasa mungkin menurutku ya, karena aku juga kaget ngerti ya kok wis
4 tahun. Cuman awal-awal tuh ya aku jualan sendiri, terus ditemenin pacarku dulu yang sekarang jadi istriku. Akhirnya dibantu sama temenku, akhirnya punya SDM tambah lagi. Akhirnya aku memikirkan, karena di Mancasan itu cukup terbatas dalam segi fasilitas, jadi aku akhirnya memikirkan untuk problem solving yang aku hadapi pada saat itu ya. Kalau hujan pasti gerimis bubar ya Mas, ya misbar, karena dia di semi order. Akhirnya aku cari kontrakan lagi. Pada saat itu aku emang modal udah langsung balik, di awal-awal bulan pertama udah langsung balik karena disambut baik sama halayak dan teman-teman. Akhirnya bulan ke-8 aku jualan, aku udah bisa buka cabang kedua, tepatnya di Jalan Gowongan Kidul nomor 50 di dekat Tugu. Alhamdulillah dapat tempat yang lebih besar dan menjawab semua masalah yang ada. Akhirnya di situ cukup lama, sekitar 3 tahun. Baru akhirnya aku buka di Selokan Mataram, belum lama ini, sekitar 2 minggu. Alhamdulillah. Lika-likunya sih ya cukup, dinamikanya gini pokoknya. Itulah pokoknya. Yang pasti karena saya basicnya di DKV, saya juga pernah menimba ilmu di Modern School of Design, jadi mungkin sedikitnya aku juga agak paham untuk masalah branding. Jadi aku cukup jajalah ilmunya tak terapke. Jadi aku combine dengan mie ayam dan juga apa yang aku miliki, yaitu ilmu yang diberikan di perkuliahan. Aku menerapkan prinsip dasar desain dan juga apa itu USP, apa itu mengenal target market. Walaupun tidak tertata, tapi walaupun cuma di pikiran, tapi ya itu emang yang aku lakukan. Jadi mungkin yang aku highlight sih di USP ya, unique selling point. Kalau kalian punya brand, pasti nggak mau dong sama dengan yang lain, pasti harus memulai USP. Jadi yang paling penting mungkin menurutku USP sih, gimana kita bisa membrainwash orang-orang bahwa Lakai ini bukan mie ayam pada umumnya. Akhirnya dapat mengerucutkan pikiran orang bahwa oh kayak abang, kayak mesti Lakai adalah mie ayam nek abang Lakai. Akhirnya ya orang-orang pada kepikiran itu, dan mungkin ya lebih mudah dikenali ya. Mungkin itu juga sih yang menurutku poin besarnya. Modal itu sebenarnya nggak perlu terlalu besar ya. Kayak yang aku bilang tadi, aku modal itu 13 juta. Mungkin kalau diucapkan mungkin terbilang besar, cuman kalau dilihat dengan output yang aku berikan itu cukup murah karena aku tak press banget. Jadi yang pertama, selain ide itu niat itu harus penting, karena ketika ide punya, kalau nggak ada niat ya pasti kalian cuman tersendat di coming soon aja, cuman tersendat di bagian coming soon, brand ini buka sampai mana ya, tapi lah buka-buka. Jadi kalau nggak ada niat ya nggak bakal jadi walaupun ada budgetnya. Jadi mending gas wae, nggak sih, gas dulu aja. Masalah payu rapayu, laku nggak laku, itu Gusti Allah lah yang memutuskan. Yang pertama, kenapa aku sering ikut-ikut event? Aku bosan jualan di warung. Aku butuh kayak suasana baru. Yang kedua, kepentingan yang lain, brand awareness. Orang-orang harus tahu bahwa ada brand yang namanya Lakai dan produknya adalah mie ayam. Dengan aku ikut-ikut event seperti itu juga menambahkan marketku yang lain. Jadi ya enak aja ketemu orang-orang baru, bercengkrama dengan orang baru. Ya kalau aku sih dibilang misi utamanya
adalah ini sih, sampai mana sih mie ayam membawa saya ke tingkat yang mana? Bisa nggak sih mie ayam itu bersaing dengan brand-brand produk kebarat-baratan? Bisa nggak sih brand mie ayam ini dipandang setara dengan brand-brand yang udah ada seperti burger, pizza, dan lain sebagainya ya? Bisa nggak sih kita tuh pop up di acara-acara yang oke? Bisa nggak kita pop up di mungkin coffee shop atau public space yang lain? Bisa nggak? Dan ternyata tuh bisa kok dengan produk mie ayam yang di dalam mindset kita ya cuman gitu-gitu aja. Ternyata kita tuh bisa untuk menembus dinding-dinding itu. Akhirnya ya sekarang Lake ada di sini, mungkin di daerah utara ya cukup digandrungi para teman-teman muda-mudi ya, daerah sini ya. Satu warung base omset 1 bulan di Gowongan itu 90 juta. 90 juta somethingnya ya something lah, pokoknya angka depannya 90 sekian. Silahkan bangun dari kasur, jangan scroll TikTok kebanyakan. Mungkin kata-kataku ini template strategi kesuksesan itu sebenarnya nggak ada menurutku ya. Yang ada usaha kalian gimana, hoki itu pasti. Jadi strategi sukses itu menurutku ya buat aku kayak biasa aja. Kayak kata-kata motivasi itu sebenarnya tai, sorry kayak bullshit. Jadi bangun dari tempat tidur, lakukan apa yang kamu mau, menghasilkan, jangan menyusahkan orang lain, apalagi orang tua kalian.